Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Di mana waktu Khulafaur Rasyidin setelah Nabi meninggal terdapat 4 khalifah yang memimpin umat Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah ya. Nah, di situ sudah masuk ke yang dinamakan dengan dinasti Umayyah. Ada yang mengatakan bahwa Bani Umayyah yang memimpin ya memang Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah kekhalifahan pemimpin Islam yang dipegang oleh Bani Umayyah atau disebut dengan dinasti Umayyah yang di Damaskus. Kenapa di Damaskus? Ya karena nanti ada kelanjutannya ya, yaitu dinasti Umayyah di Spanyol ya, di Andalusia. Setelah itu ya, nanti akan kita bahas minggu depan. Oke, kita langsung materinya ya. Jadi sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Kemarin kita sudah bahas waktu Ali masih menjadi khalifah, tentu banyak permasalahan ya. Salah satunya yaitu pemberontakan atau pergolakan dari yang diinisiasi oleh Muawiyah dari Bani Umayyah. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh ya, waktu itu dibunuh oleh kaum Khawarij ya. Nah, setelah itu jabatan khalifah dipegang oleh anaknya yaitu Hasan bin Ali ya. Tapi sewaktu Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah, Muawiyah ini terus mencari kekuatan, menyusun kekuatan ya. Jadi istilahnya terdapat 2 kekhalifahan di waktu yang bersamaan setelah Ali meninggal, yaitu Hasan bin Ali dan Muawiyah ya. Kemudian Hasan berpikir bahwa Hasan itu tipikalnya tidak ingin melihat umat Islam itu terpecah belah. Sehingga setelah 6 bulan menjabat sebagai khalifah, Hasan bertemu dengan Muawiyah. Ya, dia melakukan kesepakatan damai dan Hasan bin Ali ini menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Ya, jadi dari 2 kubu itu sepakat untuk mengangkat Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Ya, yaitu tepat pada tahun 41 Hijriah. Nah, karena pada tahun itu adalah tahun di mana umat Islam menjadi bersatu kembali, maka dinamakan dengan Sanatul Ijtima atau tahun persatuan. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun tersebut disebut dengan Am Jamaah atau tahunnya Jamaah karena umat Islam kembali bersatu setelah terjadi konflik yang terus-menerus ya di masa Khalifahan Utsman dan Ali. Oke, nah setelah kekhalifahan jatuh ke Muawiyah atau setelah Muawiyah menjadi khalifah, dan Muawiyah ini kan dari masa kekhalifahan Utsman, dia sudah menjabat sebagai gubernur di Syria dan banyak pendukungnya yang di sana, maka ibu kota pemerintahan yang sebelumnya di Madinah dipindahkan oleh Khalifahan Muawiyah ke Damaskus, Syria. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Dinasti Umayyah ini berkuasa selama 91 tahun ya. Itu kalau dihitung dari Hijriah karena dari tahun 41 Hijriah ya sampai nanti jatuh di tahun 132 Hijriah ya. Atau kalau dalam Masehi dari 661 sampai 750 Masehi.
selama 90-an tahun menguasai. Dari dinasti Umayyah ini terdapat 14 khalifah yang nanti akan kita bahas beberapa khalifahnya. Ya, intinya seperti itu. Kemudian semua khalifah ini diangkat berdasarkan keturunan dari Bani Umayyah. Nah, oleh karena itu mengapa kok ini tidak masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Karena Khulafaur Rasyidin itu kan khalifah itu diangkat berdasarkan musyawarah, kesepakatan umat muslim ya. Sedangkan dalam dinasti Umayyah ini pengangkatan khalifah ini berdasarkan keturunan ya, yaitu dari keturunan Bani Umayyah saja. Nah, ini didasarkan pada mengadopsi atau sistemnya ini mengadopsi dari sistem Imperium Romawi dan Persia ya. Karena kan dari Syria itu kental banget dengan Syria atau dengan apa namanya Romawi dan Persia. Ya, seperti itu. Dan wilayahnya ini menjadi sangat luas ya. Nanti kan kita bahas ya. Perluasan wilayahnya itu dari perbatasan Tiongkok, perbatasan Cina ya, itu ke sebelah timur, ke sebelah barat itu sampai ke Spanyol, Prancis Selatan ya, sampai ke seluruh Afrika, Afrika Utara lah lebih tepatnya. Afrika Utara itu semuanya dapat dikuasai oleh umat muslim, umat Islam waktu dinasti Umayyah ya. Jangan kita bahas. Intinya seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Dan nanti akan kita bahas tentang masa jaya-jaya dari dinasti Umayyah dan keterpurukan. Kenapa kok dinasti Umayyah bisa terpuruk dan nanti dapat digantikan dengan dinasti dari Bani Abbasiyah ya. Dan Umayyah lari ke Spanyol kan. Seperti itu. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu khalifah dari dinasti Umayyah. Jadi kita bahas ada 14 khalifah. Ini daftar khalifahannya. Yang pertama tentu Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Dia menjabat selama kurang lebih 19 tahun ya, 19 tahun sampai 620 beliau meninggal. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah ya. Nanti ketika Yazid itu banyak pergolakan, terutama nanti ada Husain bin Ali ya. Husain bin Ali dia melakukan pemberontakan ya. Waktu Yazid memerintah ya. Nanti yang kita bahas juga. Kemudian diganti dengan setelah Yazid diganti dengan Muawiyah, namanya juga sama ya, namanya ganti anaknya yaitu bernama Yazid, kemudian Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini pada masa jaya-jaya dinasti Umayyah ini dimulai dari masa Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, seterusnya sampai Umar bin Abdul Aziz ya. Nanti kan kita bahas beberapa dari khilafah ini ya. Terakhir nanti ada Marwan. Yang akan kita bahas beberapa khalifah ya. Enggak semua khalifah, yang akan kita bahas beberapa khalifah saja ya. Mungkin ada 4 nanti ya. Yang terkenal saja. Yang pertama tentu saja yang pertama, khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan. Kita tahu bahwa Abu Sufyan itu salah satu musuh dari Nabi Muhammad sebelum penaklukan kota Mekah, karena kota Mekah sendiri ditaklukkan ketika kota Mekah ketika penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan kemudian masuk ke agama Islam. Ya. Nah, jadi Muawiyah itu pendiri dinasti Umayyah karena dia menjadi khalifah yang pertama. Orangnya itu cerdas ya, di sini disebutkan dia politis yang ulung, tokoh militer, sehingga ketika dia menjadi gubernur Syria, banyak rakyatnya itu pada suka dengan dia ya. Pada waktu Nabi masih ada ya, Muawiyah ini dipercaya sebagai penulis dari Wahyu Al-Quran. Tentu kalau dulu menulisnya itu di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang, dan lain sebagainya. Nah,
Muawiyah sendiri dia menjadi pemerintah ya, memerintah selama 40 tahun ya. Lebih tepatnya 20 tahun sebagai gubernur Syria dari zaman Khalifah Utsman, eh sorry bukan Utsman, dari masa Khalifah Umar ya. Jadi penaklukan kota Syria, kemudian Umar bin Khattab menunjuk Muawiyah ini menjadi gubernur Syria. Nah, sejak itu sampai 20 tahun kemudian sampai Ali meninggal, yang menjadi gubernur Syria itu adalah Muawiyah ini. Kemudian Muawiyah menjadi khalifah selama kurang lebih 20 tahun ya. Nah, sejak Muawiyah ini menjadi khalifah ya, negara sudah menjadi stabil, negara Islam, keamanan terkendali dan ekspansi kembali dilanjutkan ya. Sejak perdamaian dengan Hasan ya. Kemudian Muawiyah itu meninggal pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah di usia 77 tahun. Ini profil singkat dari Muawiyah ya. Kemudian khalifah yang kita bahas lagi adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah khalifah kelima dari dinasti Umayyah. Kenapa kita bahas ini ya? Karena yang khalifah yang menurut kita ya, menurut di buku-buku itu yang ada yang enak untuk dibahas ya, yang ada riwayat-riwayatnya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini dikenal sebagai orang yang zuhud ya. Zuhud itu adalah dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia, bahasanya seperti itu. Kemudian dia disebut dengan faqih ya. Faqih itu dia orang yang paham tentang syariat Islam ya. Dan dia dikenal sebagai ulama di Madinah. Ya, itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian keistimewaannya adalah di umur 16 tahun dia sudah menjabat sebagai gubernur Madinah. Ya. Nah, kemudian pada umur 39 tahun dia diangkat menjadi khalifah ya. Waktu itu dia menggantikan ayahnya yaitu Marwan bin Hakam. Nah, prestasi yang dapat dia peroleh ya, yaitu dia berhasil meredakan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Nanti akan kita bahas ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu setelah Hasan ya, setelah Hasan toh Husain ya, setelah Husain pemberontakan Husain nanti dapat dibunuh oleh Yazid ya. Kemudian Abdullah bin Zubair ini tidak terima dan dia membuat pemerintahan baru ya. Jadi waktu itu sampai terjadi dua khalifah ya. Nah, yang pertama Abdullah bin Zubair, yang kedua dari khalifah dari dinasti Umayyah, dari Bani Umayyah. Setelah beberapa tahun, ya nanti kan kita bahas lah. Nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian Abdul Malik ini membentuk mahkamah tinggi ya. Dan dia mengganti bahasa resmi negara menjadi dengan bahasa Arab. Jadi pada waktu Bani Umayyah memerintah kan perluasan wilayah terjadi secara cepat ya. Tentu bahasa-bahasa di tempat-tempat lain itu tidak semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini Abdul Malik memerintahkan atau membuat keputusan bahwa bahasa resmi dari negara adalah bahasa Arab. Kemudian Abdul Malik ini membangun pabrik senjata ya dan kapal perang di Tunisia. Dia juga membuat mata uang sendiri ya. Jadi membuat mata uang di luar mata uang yang sudah ada. Waktu itu mata uang yang terkenal yaitu mata uang dari Persia dan dari Romawi. Sehingga dia membuat mata uang sendiri dengan cetakan dengan bahasa Arab. Ya, waktu itu. Kemudian memperluas Masjidil Haram dan membangun kembali Masjidil Aqsa. Nah, itu adalah
pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian wafat pada tahun 86 Hijriah di usia 60 Hijriah. Di usia 60 tahun, sorry. 60 tahun. Kemudian Walid bin Abdul Malik, ya. Ini yang menggantikan Abdul Malik, ya. Dia khalifahan ke-6, ya. Pemerintahannya itu merupakan masa keemasan. Awal mula masa keemasan itu dimulai dari Abdul Malik, kemudian dilanjutkan dengan Walid bin Abdul Malik. Itu adalah masa keemasan dari dinasti Umayyah. Kenapa kok disebut masa keemasan? Karena umat Islam itu meraih ketentraman, ya, kemakmuran, dan ketertiban. Nanti setelah itu puncak masa keemasan itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Nanti akan kita bahas. Prestasi-prestasinya, ya, dia akan memberikan jaminan hidup, pendidikan, kesehatan bagi anak yatim dan penderita cacat. Membangun fasilitas-fasilitas umum, gedung-gedung, merenovasi Masjid Nabawi, dan ekspansi ke wilayah termasuk ke Spanyol. Jadi penaklukan negara Spanyol, ya, negara Spanyol oleh siapa lupa saya. Sebentar, saya lupa. Oleh Torik bin Ziyad, ya, Torik bin Ziyad, ya. Nah, itu terjadi pada masa khalifahan Walid bin Abdul Malik ini, ya. Itu. Kemudian masa keemasannya lagi, ya, ini puncaknya, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kok sini kita bahas? Karena dia adalah khalifahan yang terkenal zuhud tadi dan terkenal kesolehannya, ya. Walaupun dia tidak menjabat selama yang lama, ya, dia cuma menjabat selama 2 tahun, tapi efeknya untuk masyarakat itu sangat terasa, ya. Ya. Dia adalah merupakan keturunan dari Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau kalian pernah baca sejarah, ya. Jadi dulu waktu Umar menjadi khalifah, ya. Waktu Umar menjadi khalifah, dia pernah melihat, ya, apa namanya, seorang penjual susu waktu itu, ya. Menjual susu, dia itu apa namanya, diminta oleh ibunya, ya. Dia diminta oleh ibunya untuk menambah air pada susunya itu. Tapi orang itu tidak mau, ya, karena dia tidak jujur. Ya. Waktu itu Khalifah Umar tahu bahwa oh ini ada orang yang jujur nih dia, karena dia tidak mau mencampur susu yang mau dijual dengan air. Sehingga Umar menyuruh anaknya yang bernama Asim, ya, Asim, untuk menikahi gadis ini, gadis yang penjual susu ini, ya. Nah, setelah itu dari pernikahan ini lahirlah anaknya perempuan bernama Laila. Nah, Laila ini adalah ibu dari Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini juga merupakan keturunan dari Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Kemudian dia pada usia 24 tahun sudah menjadi gubernur Madinah. Walaupun pada saat itu terjadi beberapa pergolakan politik, ya, walaupun menjadi gubernur itu juga tidak lama, ya. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi khalifah itu pada umur 36 tahun, ya. Nah, 36 tahun. Kemudian setelah dia menjadi khalifah, ya, dia langsung merombak sistem pemerintahannya. Yang paling terasa adalah dia mengembalikan semua fasilitas-fasilitas mewah di Istana Negara ke kas negara. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah, khalifah itu mendapat perlakuan yang istimewa, ya, di istana negara. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz ini
menjabat, dia langsung mengembalikan semuanya fasilitas fasilitas itu ke kas negara, termasuk perhiasan-perhiasan istrinya juga dikasih ke kas negara, ke Baitul Mal, dan menyerahkan seluruh keuangannya ke Baitul Mal, ya, seperti itu. Nah, walaupun dia menjabat selama 2 tahun 5 bulan, ya, selama 2 tahunan, ternyata banyak sekali prestasi-prestasi. Nah, nanti ya kita bahas prestasi-prestasinya. Dia meninggal kemudian setelah 2 tahun 5 bulan. Kenapa kok cepat sekali? Karena dia meninggal diracun oleh pembantunya. Jadi pergolakan politik lagi nih. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz, yang menjabat sebagai khalifah itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ini memberi wasiat, ya. Dia menulis wasiat bahwa besok yang menggantikan saya adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada hubungan dekat, ya. Dia hanya sepupu dari Umar bin Abdul Aziz, ya, sepupu ini. Nah, tentu saudara-saudaranya, ya, seperti Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, ini kan kalau Sulaiman bin Abdul Malik kemudian adik-adiknya itu, oh, harusnya itu saya yang menggantikan, seperti itulah. Kenapa kok Umar bin Abdul Aziz? Kemudian terjadi persekongkolan, intinya seperti itu. Dia menyuruh pembantunya untuk membuat ramuan untuk diracun ke Umar bin Abdul Aziz ini. Ya, seperti itulah pergolakan politiknya seperti itu. Nah, prestasi-prestasinya yaitu dia dapat merevolusi total dari sistem pemerintahan seperti tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian dia memangkas pajak-pajak dari orang Nasrani. Ya. Jadi orang Nasrani yang mau tinggal di daerah umat Islam dia dikenakan pajak, ya. Nah, pajaknya itu dia pangkas menjadi lebih sedikit dan menghentikan pajak dari mualaf. Nah, karena dari dua kebijakan ini, dari riwayat banyak sekali orang-orang kemudian berbondong-bondong untuk masuk Islam, ya. Kemudian dia memperbaiki fasilitas dan pelayanan publik, termasuk memperbaiki sistem perjalanan, ya, perjalanan barang dagangan juga. Perbaiki lahan pertanian dan saluran irigasi, ya. Dia juga menyediakan pengobatan gratis, ya. Nah, dia berhasil mendamaikan persatuan antara Syiah dan Sunni, ya. Jadi selama dinasti Bani Umayyah ini menjabat, ya. Jadi dari golongan yang mendukung Ali, ya, Ali, yang pendukung Ali itu namanya Syiah. Mereka terus memberontak, ya, melakukan pemberontakan ke kekhalifahan. Nah, jadi khalifah itu terus namanya apa ya? Menggencet itu apa ya? Tidak ingin mengembangkan Syiah, biar Syiah itu tidak berkembang. Nah, tapi di masa Umar bin Abdul Aziz ini dia mendamaikan, ya. Nah, nanti ada plus minusnya. Minusnya mungkin nanti di masa Umar bin Abdul Aziz ini Syiah sudah mulai meningkat, ya. Sudah mulai berkembang, ya. Dan puncaknya nanti terjadi pemberontakan di akhir kejayaan dinasti Umayyah ini, ya. Kemudian kalah, ya, dan nanti digantikan dengan Bani Abbasiyah seperti ini. Nah, prestasi lagi yaitu di sana tidak ada orang miskin. Buktinya apa? Buktinya bahwa tidak ada lagi orang yang menerima zakat, ya. Semuanya itu ternyata tidak ada orang miskin, ya, ini tidak ada orang miskin. Eh, Waktu Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, dia mengagumkan masyarakatnya untuk berbisnis, berwirausaha. Ya, karena itu tidak ada orang miskin di sana, ya. Dan dana zakatnya itu dialokasikan ke masyarakat yang terlilit utang. Jadi di sana utang itu malah dilayani oleh negara. Pernikahan dibayar oleh negara dan lain sebagainya, ya. Pengobatan gratis dan lain sebagainya. Dan dana Baitul Mal, dana kas negara itu ternyata selalu surplus di masa Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Itu adalah prestasi dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini beberapa gambaran dari khalifah di dinasti Umayyah, ya.
Sekarang pergolakan politik. Ya. Ternyata selama dinasti Umayyah ini, selama Bani Umayyah ini memimpin sebagai khalifah, itu ya ada pergolakan politik, ya, terutama di masa-masa awal dinasti Umayyah. Yang pertama adalah tragedi Karbala, yaitu Husain bin Ali itu terbunuh. Ya, ini terjadi setelah Muawiyah meninggal dan digantikan dengan Yazid bin Muawiyah. Jadi setelah kekhalifahan itu berganti, ya, Muawiyah meninggal dan digantikan dengan anaknya yaitu Yazid. Nah, kemudian dengan cara kepemimpinannya Yazid itu ternyata terdapat beberapa kaum muslimin yang tidak puas dengan kepemimpinannya Yazid, ya, tidak puas. Nah, diantaranya adalah penduduk Kufah, ya, di Irak, ya. Kemudian penduduk Kufah ini mengirimkan surat kepada Husain bin Ali, anaknya Ali, untuk menjadi khalifah, untuk mengangkat khalifah yang saat itu masih berada di Madinah atau di Mekah, ya. Nah, karena banyak desakan untuk mengangkat Husain bin Ali ini menjadi khalifah, maka Husain bin Ali ini, oke, saya mau setuju jadi khalifah. Kemudian dia berangkat menuju Kufah, ya, untuk pembaiatan jadi khalifah. Tentu di sini banyak pertentangan, ya, terutama dari sahabat-sahabat penduduk muslim terkemuka yang ada di Mekah dan Madinah. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, ya, anaknya Abbas, dan Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Dia sebenarnya mencegah untuk Husain untuk berangkat ke Kufah, ya. Nah, karena Husain tetap bersikukuh, ya udah akhirnya Husain bin Ali berangkat ke Kufah, ya, ke Kufah untuk menerima baiat menjadi khalifah waktu itu. Nah, tapi ternyata Khalifah Yazid mendengar ada pemberontakan dari penduduk Kufah yang ingin membaiat Husain bin Ali ini, ya, Husain bin Ali ini, sehingga Khalifah Yazid marah waktu itu, marah, dan dia mengutus Abdullah bin Zayed waktu itu menjadi gubernur Iran, ya, untuk menuju Kufah juga dan menghadang rombongan dari Husain ini, Husain bin Ali ini, ya. Nah, karena eh, banyak rombongan dari Abdullah bin Zayed ini menuju Kufah, dalam riwayat dia berkekuatan, ya, berkekuatan 2.000 personel, ada yang mengatakan 4.000 personel, ya. Maka penduduk Kufah yang awal mulanya itu membaiat Husain, ya, sehingga dia beralih menjadi mendukung Khalifah Yazid, ya, karena sudah didatangi duluan oleh Abdullah bin Zayed ini, ya. Itu sebelum sebelum Husain sampai ke sana. Nah, kemudian setelah penduduk Kufah ini beralih menjadi mendukung Yazid, ya, kemudian mereka Abdullah bin Zayed ini langsung menghadang Husain. Nah, kedua pasukan ini, pasukan dari Husain bin Ali dan pasukan dari Abdullah bin Zayed ini bertemu di suatu tempat yang namanya Karbala ini. Kan gitu. Karbala ini. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Nah, sebagai gambaran, pasukan dari Abdullah bin Zayed ini berkekuatan 2.000 personel, ya. 2.000, ada yang mengatakan 4.000, ya, intinya banyak sekali. Sedangkan pasukan dari Husain yang akan menerima baiat, jadi Husain itu awal mulanya mungkin tidak ingin berperang, ya, karena ingin menerima baiat, sehingga pengikutnya itu ya cuma 70 orang, ya, 70 orang. Di antaranya adalah 30 orang itu menunggang kuda dan 40 orang pejalan kaki. Ya, jadi tentu kekuatannya tidak imbang, ya. Kekuatannya dari Abdullah bin Zayed dan kekuatan dari Husain. Sehingga pertempuran jelas mana yang menang, mana yang kalah, yaitu pasukan Husainnya itu kalah dan Husain dibunuh
waktu itu. Dan dalam suatu riwayat, kemudian Husain itu dipenggal kepalanya, dan kepalanya dibawa oleh Abdullah bin Zayad menuju Damaskus ke tempatnya Khalifah Yazid dan dipamerkan kepada Khalifah Yazid waktu itu. Nah, itu adalah peristiwa Husain bin Ali terbunuh ya. Nah, setelah itu ternyata kematian Husain ini membuat penduduk di Hijaz, Madinah dan di Mekah itu mereka menjadi marah. Ya, karena kematian dari Husain. Nah, sehingga muncul suatu tokoh ya. Dia anak dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zubair. Sebenarnya Abdullah bin Zubair ini juga sahabat Nabi karena dia lahir setelah Nabi hijrah, beberapa saat setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Dengan proses kelahiran Abdullah bin Zubair ini banyak diceritakan di riwayat ya. Nanti kalian bisa cari sendirilah proses kelahiran Abdullah bin Zubair ya. Jadi dulu di Madinah itu jarang waktu setelah Nabi hijrah ke Madinah, jarang ada suatu peristiwa bahwa eh, tidak ada anak laki-laki yang lahir sehingga orang-orang Yahudi itu mengejek, mengolok-olok umat Muslim. Nah, kemudian lahirnya Abdullah bin Zubair sehingga umat Muslim menjadi senang semuanya, termasuk Nabi juga senang dengan kelahiran Abdullah bin Zubair dan diarak waktu itu katanya. Ya kalau kalian mau membaca atau melihat sejarah dari Abdullah bin Zubair bisa kalian carilah, banyak itu referensi-referensi di internet. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi setelah Husain meninggal, penduduk Hijaz, Madinah dan Mekah ini mereka pada marah dan mendeklarasikan Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah ya. Setelah itu kemudian sebenarnya ini panjang ya ceritanya ya. Abdullah bin Zubair Khalifah Yazid menyerang Mekah dan Madinah waktu itu ya. Tetapi selama penyerangan itu ya, setelah penyerangan itu di tengah-tengah penyerangan Khalifah Yazid ternyata mendadak meninggal ya. Mendadak meninggal sehingga penyerangan ke Madinah, ke tempatnya Abdullah bin Zubair ini terhenti. Nah, dengan terhentinya penyerangan ke pasukan Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair bisa memperlebar kekuasaannya yaitu ke Mekah, Madinah, Hijaz dan bisa menyebar ke Yaman, Irak dan Mesir. Semuanya bisa membaiat bahwa Abdullah bin Zubair itu adalah seorang khalifah. Sehingga di situ muncul dualisme kekhalifahan ya. Jadi khalifah dari dinasti Muawiyah dan yang satunya dari Abdullah bin Zubair ini. Nah, selanjutnya pada saat kekhalifahan Abdul Malik yang tadi sudah saya ceritakan ya, khalifah kelima ya, yaitu Khalifah Abdullah bin Malik ini kemudian membentuk pasukan besar ya. Pasukan ini dipimpin oleh Hujjaj bin Yusuf untuk menggempur Abdullah bin Zubair di Mekah. Wah, itu. Nah, penggempurnya ini tidak main-main ya. Mereka menggunakan alat pelontar ya, pelontar yang buat senjata lah, batu dilemparkan itu ya. Sampai-sampai ya dinding Ka'bah itu juga kena senjata lontaran itu ya. Alat pelontar. Nanti kalian bisa lihat, baca kalau lebih lengkapnya di buku juga ada itu. Sampai dinding Ka'bah itu sampai rusak. Ya, saking kerasnya pertempuran di antara Hujjaj dan Abdullah bin Zubair. Singkat cerita ya, pasukan dari Abdullah bin Zubair ini kalah dan dia juga waktu itu meninggal
pada tahun 73 Hijriah atau di tahun 693 Masehi. Dengan meninggalnya Abdullah bin Zubair sehingga kekhalifahan kembali ke kubu Bani Umayyah ya. Jadi sudah nggak ada lagi dualisme khalifahan, dualisme kepemimpinan ya. Seperti itu. Nah, kejadian yang penting juga selama dinasti Umayyah adalah penaklukan Andalusia atau penaklukan negara Spanyol ya. Jadi sebelum kita bahas penaklukan ya, ternyata di Spanyol waktu itu ya, waktu itu terdapat raja bernama Raja Witiza ya. Witiza dia menjabat selama berapa itu? 7 tahun ya, dari 702 sampai 709 Masehi. Dia ternyata berselisih paham dengan putra mahkota ya, Duke of Cordova, bahasanya seperti itu. Kemudian Raja Witiza ini memenjarakan Duke of Cordova ini ya, atau putra mahkotanya di penjara. Nah, ternyata anak dari putra mahkotanya ini tidak terima ya, tidak terima kalau orang tuanya itu dipenjara. Sehingga dia membunuh Raja Witiza ini. Nah, rajanya dibunuh oleh putra mahkotanya, putra dari Duke of Cordova-nya ini yang bernama Roderick ini ya, Roderick ya. Kemudian setelah rajanya itu terbunuh, nah Roderick ini mendeklarasikan diri menjadi raja Spanyol dan mengusir keluarga dari Raja Witiza ya, keluarga dari Raja Witiza ke suatu tempat yang namanya Ceuta ya. Nah, kemudian keluarga dari Raja Witiza ini meminta bantuan kepada gubernur Afrika Utara. Jadi sebelum negara Spanyol ditaklukkan ya, umat Islam itu sudah menaklukkan lebih dahulu di daerah Afrika Utara ya. Afrika Utara sudah ditaklukkan dan Afrika Utara sudah menjadi tempatnya umat Muslim. Di situ dipimpin oleh seorang gubernur bernama Musa bin Nusair ya. Nah, keluarga dari Raja Witiza ini mereka meminta bantuan kepada Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara pada waktu itu untuk menumbangkan Raja Roderick ini, kan gitu. Menumbangkan Raja Roderick ini. Nah, setelah itu Musa bin Nusair ini meminta pertimbangan kepada khalifah waktu itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Nah, di Damaskus setelah mendapat restu maka Musa bin Nusair ini membentuk pasukan ya menuju ke semenanjung kecil Tarifa di ujung selatan daerah dataran Eropa lah. Jadi nggak langsung ke Spanyol tapi merembet dulu ya ke daerah-daerah Spanyol. Nah, setelah itu Musa bin Nusair mempercayakan komandonya ya, menyerahkan kepemimpinan pasukannya kepada Tariq bin Ziyad. Nah, ini yang terkenal ya, Tariq bin Ziyad. Kemudian dia menyeberangi ya celah sempit ke dekat Ceuta. Ceuta itu kan tadi kan tempat perasingan dari keluarga dari raja siapa saya lupa. Raja Witiza ya, keluarga dari Raja Witiza tadi. Nah, yang sempat terkenal yaitu setelah pasukan Torik itu menyeberangi lautan ya, menyeberangi celah di situ, kemudian kapalnya dibakar waktu itu ya. Dan dia mendeklarasikan berseru kepada tentara-tentaranya yaitu musuh di depanmu, laut di belakangmu. Jadi intinya kalian tidak bisa kabur. Pilihannya adalah bertarung atau mati ya. Ini seperti inilah ininya ya untuk
membakar semangat dari pasukannya. Nah, akhirnya di bawah 3 panglima perang ya waktu itu ya. Yang pertama yaitu Thauriq bin Ziyad tadi, Musa bin Nusair, dan Abdul Aziz bin Musa. Nah, akhirnya wilayah Spanyol atau Andalusia tadi bisa dikuasai oleh pasukan Muslim pada tahun 714 Masehi ya. Kalau ingin tahu cerita lebih lengkapnya, banyak ini cerita-cerita di film juga ada nih. Nah, nantinya di tempat Andalusia ini berdiri Bani Umayyah jilid kedua, bahasanya jilid kedua pada tahun 756 nanti sampai 1031 ya. Kenapa kok ada jilid 2? Nanti ada ceritanya ya. Nah, nanti ceritanya. Ini seperti itu yang akan kita bahas minggu depan ya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang kemajuan-kemajuan dari dinasti Umayyah. Yang pertama tentu seperti tadi yaitu perluasan wilayah ya. Perluasan wilayah ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu ke daerah Asia Kecil ya, Asia Kecil. Ini sebenarnya perluasan wilayah ke daerah-daerah yang pada waktu yang sebelumnya sudah pernah direbut oleh umat Muslim, tapi karena umat Muslim pada itu banyak terjadi masalah internal ya, kayak perang dengan Ali, Ali dengan Muawiyah, atau perang dengan Abdullah bin Ziyad, Abdullah bin Ziyad. Siapa tadi? Lupa saya. Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Zubair. Maka daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh umat Muslim diambil alih oleh Romawi, ya, diambil alih oleh Romawi, oleh bangsa Romawi. Kemudian setelah kondisi umat Islam menjadi stabil, maka kembali menyerang tempat-tempat yang diambil alih oleh Romawi tadi, ya, termasuk pengepungan terhadap Konstantinopel dan penyerangan terhadap di pulau-pulau di Laut Tengah seperti itu. Itu perluasan ke Asia Kecil. Yang kedua adalah perluasan ke daerah timur. Ke daerah timur, umat Islam berhasil melebarkan kekuasaannya ya, yaitu ke daerah India ya, daerah-daerah sekitar India, di daerah Sungai Sin ya, dan sampai ke perbatasan Cina atau Tiongkok. Seperti itu. Kemudian perluasan ke barat ya, perluasan ke barat yang tadi sudah dibahas, yaitu ke daerah Afrika Utara ya, ke daerah Afrika Utara dan ke Spanyol. Itu perluasan wilayah. Kemudian administrasi pemerintahan. Jadi selama pemerintahan dari Bani Umayyah itu pemerintahan itu dibagi menjadi 2 yaitu pemerintahan pusat dan wilayah. Sebenarnya ini juga sudah dibagi dari zaman Umar bin Khattab ya. Dari ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah. Provinsi-provinsinya dipimpin oleh gubernur-gubernur. Ya. Nah, kemudian yang kita bahas yang pertama tentang yang di daerah dulu. Jadi di gubernur itu didampingi oleh Khatib, ya, Khatib yaitu sekretaris, pengawal, dan pejabat-pejabat penting lainnya. Nah, yang pertama adalah Sohib al-Syurtot, ya, atau ini baca seperti apa nih, yaitu pejabat kepolisian. Ya. Yang kedua adalah pejabat pendapatan, ya, nanti mengatur ke pendapatan negara, ya, pendapatan di provinsi tersebut. Yang ketiga adalah kodi, atau yang dinamakan dengan kepala keagamaan atau hakim juga yang menentukan nanti peradilan. Nah, yang pejabat pendapatan dan kodi ini yang milih itu adalah khalifah ya. Dan dia bertanggung jawab langsung kepada khalifah walaupun ditempatkan di daerah-daerah. Seperti itu. Nah, yang di pusat gimana? Yang di pusat juga sama ya, yaitu dibentuk beberapa lembaga dan departemen, ada Katib, Al-Hajib, dan Dewan ya. Yang pertama Katib. Katib itu adalah mengurusi administrasi negara ya. Nah, Katib ini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama adalah Katib Al-Raisil. Jadi Katib itu seperti menteri ya. Katib itu seperti menteri. Kalau tadi kan Katib itu kan sekretaris ya.
Jadi di sini sekretarisnya itu ada banyak, ada 5 di sini ya. Seperti kalau dalam negara itu menteri ya. Yang pertama adalah Khatib Al-Raisil atau sekretaris negara, ya, Mensesnek, nah seperti itu ya. Khatib Al-Kharaj atau sekretaris pendapatan negara, pendapatan itu apa ya? Keuangan ya mungkin ya, pendapatan, ngurusi pendapatan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Khatib Al-Jun, sekretaris militer ya, tentang kemiliteran. Kemudian Al-Syurtot ya, kepolisian ya, jadi keamanan di dalam negeri ya. Kemudian Khatib Al-Qadhi yaitu panitera ya. Atau penegak hukum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Hajib atau pengawal dan kepala rumah tangga istana. Jadi beda ini yang membedakan antara dinasti Muawiyah dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi selama Khulafaur Rasyidin itu setiap orang bisa bertemu dengan khalifah. Kalau di dinasti Muawiyah itu enggak semua orang bisa bertemu dengan khalifah. Nah, yang mengatur siapa yang boleh bertemu dengan khalifah ini adalah Al-Hajib ini. Ya, dia mengatur siapa para pejabat yang akan bertemu dengan khalifah. Yang ketiga itu ada diwan atau departemen bahasa seperti ini. Nah, yang pertama ada Dewan Ar-Rasil yang tadi ya. Nah, dia mengatur surat-surat negara. Ya, sekretarisnya ada 2, yaitu di pusat dan di provinsi. Kemudian Al-Hatim, ya, itu mencatat dan menyalin semua keputusan khalifah. Jadi khalifah membuat keputusan, waktu itu belum ada fotokopian ya. Jadi yang mencatat ulang itu adalah Dewan Al-Hatim. Ini ya, dan peraturan-peraturan pemerintah di daerah yang untuk dikirim ke daerah ya. Yang ketiga ada Dewan Al-Kharaj ya, untuk pendapatan negara ya, zakat, wadimah, pajak dan lain sebagainya. Nah, nanti disimpan di Baitul Mal. Yang keempat adalah Dewan Al-Barid ya, dia melayani pos ya, intelijen bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Oke, itu untuk administrasi negara. Oh, ada lagi namanya Al-Jun, sorry, pertahanan ya, untuk militer. Sekarang dari segi ekonomi, ya. Untuk gambaran perekonomian dari dinasti Muawiyah ini tentu sangat bahaya sampai-sampai tadi di masa Musa bin Abdul Aziz itu tidak ada orang yang menerima zakat. Ya. Nah, pemasukan keuangan negara itu berupa kharaj, jizyah, usyur, zakat dan lainnya sebagainya. Nah, sumber-sumber pendapatan itu dikelola oleh Departemen Pendapatan yang tadi ya, yaitu Dewan Al-Kharaj, dan hasilnya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga Baitul Mal itu karena pendapatannya dari beberapa tempat ya, maka menjadi banyak ya. Nah, kemudian yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Khalifah Abdul Malik ini menetapkan mata uang sendiri. Mata uangnya ini berbeda dengan mata uang Persia dan Romawi ya. Seperti itu, dan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada rakyat menerima zakat ya. Sehingga beberapa kemajuan-kemajuan secara ekonomi ini menjadikan Islam sebagai kekuatan adidaya ya. Jadi sebelum ada Islam ya, kekuatan adidaya di dunia itu dipimpin oleh Romawi dan Persia. Kemudian di masa ini ya, Islam mulai menjadi kekuatan adidaya baru, kekuatan baru ya. Kemudian nanti puncaknya di masa Bani Abbasiyah ya. Untuk sains dan peradaban ini merupakan di masa Bani Umayyah ini awal mula ilmu pengetahuan ini meningkat ya. Nanti puncaknya itu pada masa Abbasiyah ya. Termasuk di dalamnya ada 4 mazhab ya. Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya satunya lupa saya lah.
Hanafi ya, Hanafi. Oke. Kemudian sudah mulai ada pembukuan hadis ya. Jadi di lain pihak di Cina itu sudah ditemukan kertas. Nah, karena ditemukan kertas maka hadis-hadis ilmu agama dapat dibukukan ya. Sudah mulai banyak pembukuan di situ. Kemudian pada waktu Umayyah ini banyak buku-buku dari bahasa-bahasa lain, ilmu pengetahuan dari luar itu ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari. Nah, untuk peradaban ini ternyata banyak dibangun-bangun masjid dengan gaya arsitektur atau ornamen yang indah seperti Masjid Kubah di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa berbentuk kubah yang setelah lingkaran itu emas itu. Nanti kalau kalian searching aja kalau kalian nggak tahu ya. Masjid Kubah Syahroh ya di Masjidil Aqsa. Itu kubahnya itu. Ya, itu dibangun pada masa Bani Umayyah ini. Dan ada lagi yang terkenal juga adalah Masjid Umayyah di Damaskus. Nanti masjidnya itu besar sekali bentuknya kotak. Seperti itu. Yang dibangun istana-istana besar, indah, megah, dan mewah ya. Kemudian selama Umayyah ini dibangun fasilitas-fasilitas umum, ada rumah sakit, taman, panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Nah, jadi kita bahas tentang kemajuan dari dinasti Umayyah. Sekarang kemunduran. Kenapa sih dinasti Umayyah bisa mundur? Ternyata ada beberapa faktor di sini dapat menuliskan dirangkum menjadi 9 penyebab dari keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah dari sistemnya sendiri ya. Daulah atau dinasti Umayyah ini menganut sistem monarki atau turun-temurun dari penggantian kekuasaan. Nah, ini ternyata dapat memicu perselisihan dan dalam memperebutkan kekuasaannya tadi ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz itu dia sampai terbunuh karena diracun oleh membantunya yang disuruh oleh orang yang tidak mau menerima ya, atau keluarga sendiri padahal seperti itu. Nah, kedua, sistem suksesinya itu ternyata tidak jelas ya. Ternyata yang harusnya misalkan ya kalau mau menganut sistem dari Persia atau Romawi ya, yang meneruskan itu yang anaknya. Ternyata tidak selamanya yang meneruskan itu adalah anaknya. Ternyata ada juga suatu ketika bahwa yang meneruskan itu adalah saudaranya, sehingga menimbulkan perselisihan di situ ya. Nah, itu penyebab keruntuhannya. Kedua. Yang ketiga adalah pergolakan politik yang dipicu oleh gerakan Khawarij dan Syiah. Ya, nanti kan kita bahas lah ya bagaimana dinasti Umayyah ini bisa tumbang ya. Tumbang. Itu ya karena gerakan dari Khawarij dan Syiah ini. Ya, Khawarij itu adalah orang yang kelompok yang menolak Ali untuk perjanjian dengan Muawiyah waktu itu ya. Yang kedua adalah Syiah yang mendukung Ali ya. Nah, yang keempat adalah perubahan kebijakan Baitul Mal yang itu ternyata lebih banyak untuk pejabat dan keluarganya. Ya, nanti terlebih setelah masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Setelah itu baru itu mengalami penurunan. Yang kelima adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas ya, kan tadi banyak perluasan sehingga menyulitkan ya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah untuk melakukan pengamanan. Ya kan kalau semakin luas daerah maka keamanan akan menjadi semakin susah untuk dilakukan pengamanan. Yang keenam adalah sikap yang yang kurang mengakomodasi peranan dari ulama ya. Dari ulama waktu itu kurang dihargai lah, seperti itulah. Yang ketujuh adalah lebih mengutamakan etnis Arab ya sebagai kekuatan sosial politik ya.
Yang ke-8 yaitu, nah ini, setelah selesai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, pada masa pemerintahan selanjutnya itu mereka ternyata khalifah-khalifah ini terjerumus pada hidup mewah dan berlebihan. Ada sebuah kisah ya, setelah Umar bin Abdul Aziz ini dipimpin oleh Yazid ya. Yazid ya. Yazid ini ternyata ya, Yazid ini ternyata di dalam suatu riwayat dia memerintah selama 4 tahun. Ternyata dia orangnya itu jauh dari yang namanya rendah hati. Dia sering berfoya-foya, istilahnya seperti itu ya. Nah, sering minum minuman khamar waktu itu katanya. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Sehingga pada waktu khalifahan setelah Umar yaitu Yazid, dan selanjutnya itu mengalami penurunan dari segi di segala sisi ya. Nah, garis sisi tentang terutama dari segi apa namanya kemakmuran dari rakyat-rakyatnya. Dan yang kesembilan yang terakhir yaitu Daulah Umayyah itu terus menekan, menggencet keturunan dari Hashim, ya, keturunan dari Ali waktu itu, ya. Nah, jadi selama awal-awal pemerintahan dari dinasti Umayyah, mereka terus menekan agar keturunan dari Bani Hashim ini tidak bisa berkembang atau apa namanya Syiah tadi tidak bisa berkembang ya. Kemudian pada waktu Umar bin Abdul Aziz, nah ini mungkin kekurangannya ya. Dia melonggarkan tekanannya itu ya. Nah, sehingga kekuatan dari Bani Abbas ya nanti akan menjabat selanjutnya itu berkembang dan dia bisa merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, ini yang kita bahas ini ya. Sekarang kita bahas bagaimana sih kok Umayyah kok bisa runtuh? Nah, gitu ya. Yang pertama yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ternyata ya karena sifat Umar bin Abdul Aziz ini tidak menekan ya atau memberikan ruang kepada Bani Abbas, maka secara diam-diam ya dinasti Abbasiyah atau Bani Abbas itu mereka membentuk propaganda atau diam-diam membentuk kekuatan ya di tempat yang namanya Hunain, di dekat atau di selatan Laut Mati. Nah, semula itu digerakkan oleh yang namanya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya, setelah itu ya selama 30 tahun, setelah 30 tahun kemudian ya atau lebih tepatnya pada tahun 750 Masehi. Nah, gerakan Abbasiyah ini yang tadinya itu gerakan bawah tanah istilahnya seperti itu ya. Mulai memunculkan kekuatan, jadi lebih terbuka radikal. Nah, ini dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khorasani. Dan pusatnya itu di Khorasan atau di Iran waktu itu ya, di Iran. Nah, setelah itu ya, setelah terbuka setelah terbuka maka gerakan Abbasiyah ini bisa menguasai daerah Khorasan ini. Kemudian menyerang Khalifah Marwan II itu khalifah terakhir di Bani Abbasiyah ya. Waktu itu penyerangan ya karena kondisi Abbasiyah, kondisi apa namanya dinasti Umayyah ini semakin menurun ya kekuatannya, maka bisa dikalahkan oleh gerakan Abbasiyah ini. Sehingga Khalifah Marwan II sendiri ini dia melarikan diri ke Mesir ya. Kemudian ditangkap di sana, dia bisa ditangkap dan dibunuh. Dengan matinya Khalifah Marwan II ini, maka dinasti Umayyah runtuh ya. Dan semua keluarga dari dinasti Umayyah ini semua dibunuh ya, dibunuh oleh
dinasti Abbasiyah. Jadi karena Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini memang dari dulu sebelum dari zaman Nabi emang mereka sering berselisih ya. Sehingga terbawa sampai zaman ini. Nah, ternyata ada satu pangeran bernama Abdurrahman ya, Abdurrahman. Dia bisa melarikan diri ya. Kan tadi kan seluruh keluarga dari Bani Umayyah itu dibunuh oleh Bani Abbasiyah ya. Nah, ternyata ada satu pangeran yang bernama Abdurrahman, tepatnya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik ya. Nanti akan kita bahas. Itu dia bisa melarikan diri ke Afrika Utara, kemudian lari ke Spanyol ya. Nah, di sana setelah 6 tahun dia bisa mendirikan dinasti kembali, yaitu dinasti Umayyah kembali di Spanyol. Seperti itu ya. Begitu. Nah, berarti besok untuk minggu depan kita akan bahas tentang dinasti Umayyah yang kedua atau dinasti Umayyah Barat, bahasa lainnya, yaitu di Andalusia, Spanyol. Oke ya, mungkin cukup sekian. Kita sudah selesai membahas tentang dinasti Abbasiyah yang pertama atau di timur, yaitu di Damaskus. Setelah besok bahas yang dinasti Umayyah di Spanyol, di Andalusia, maka minggu depannya lagi kita akan bahas tentang dinasti Abbasiyah yang sekarang ini kan sekarang ini ya, yang setelah Muawiyah mereka merebut tempat di Asia, di Damaskus ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk absensinya. Kalian bisa melihat di sini linknya ya, seperti biasa linknya nggak berubah di absensi peradaban Islam ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA atau WA pribadi atau WA grup. Ya, nanti kalau misal ada tugas nanti akan saya kabarkan melalui grup WA dan di Google Classroom. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini penjelasannya mungkin cukup panjang atau terlalu panjang. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.